Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan yang singkat ini, semoga kita menjadi orang yang bijaksana, yang meneliti segala sesuatu hal terlebih dahulu sebelum berkomentar. Di dalam hadis riwayat Imam Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih." Yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Untuk itu, dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah lah kami membenarkan mubasyirat yang dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Karena di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 64, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahumul busra fil hayatid dunya, al-ayah. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Lahum bagi mereka al-busra, adanya kabar gembira, fil hayati dunya, untuk kehidupan di alam dunia. Ketika Abu Darda bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai tentang ayat tersebut, al-busra fil hayati dunya, kabar gembira untuk kehidupan di alam dunia, maka Rasul pun menjawab, al-busra kehidupan, al-busra kabar gembira untuk kehidupan di alam dunia itu adalah mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada seorang muslim, atau al-mubasyirat. Nah, ini sudah jelas ya bahwasanya di dalam Al-Quran ada dalilnya tentang al-mubasyirat ya. Kemudian di dalam As-Sunnah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwwati illal mubasyirat, qalu wamal mubasyirat, qala ar-ru'yas sholihah. Yang artinya, tidaklah tersisa daripada kenabian kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubasyirat? Kemudian Nabi menjawab, al-mubasyirat adalah ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Nah, ini sudah jelas ya bahwasanya al-mubasyirat itu ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada dalilnya di dalam As-Sunnah. Bahkan di dalam As-Sunnah banyak ya yang meriwayatkan tentang al-mubasyirat. Kemudian agar mendekati paham kita mengenai hadis tadi, mafhumnya seperti ini ya. Para nabi, para rasul, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa peringatan, yang membawa kabar gembira untuk umat manusia. Begitupun dengan Imam Al-Mahdi. Beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa peringatan, membawa kabar gembira untuk umat manusia. Kemudian para nabi, mereka itu membawa peringatan, membawa kabar gembira dengan pelantara wahyu. Dan wahyu itu kadang-kadang datangnya kan lewat malaikat Jibril, kadang-kadang datangnya kan lewat mubasyirat. Dan kata Nabi, setelah terputusnya kenabian, yang tersisa hanyalah mubasyirat. Jadi mubasyiratlah yang tersisa sebagai pelantara pembawa peringatan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Imam Mahdi yang akan membawa peringatan, membawa kabar gembira dengan pelantara mubasyirat. Karena kata Nabi, hanya mubasyiratlah yang tersisa setelah terputusnya kenabian. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya, bisa kita pahami. Saya meyakini bahwasanya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti mereka membenarkan adanya mubasyirat yang dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Lantas bagaimana dengan mereka yang mendustakannya sampai-sampai membilang sesat kepada Muhammad Qasim? Nah, ini perlu hati-hati ya. Cobalah jadi orang yang bijaksana, meneliti dulu mubasyirat-mubasyiratnya, mengkaji dulu pesan-pesan daripada mubasyiratnya. Bukankah di dalam mubasyiratnya berpesan untuk menjauhi syirik, memperbanyak sholawat,
memperbanyak tasbih, apa mungkin hal seperti itu dibilang sesat? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kalau kita langsung mendustakannya tanpa mengkaji dulu, bahkan membilang sesat, menurut saya itu adalah termasuk orang-orang yang takabur ya. Ingatlah sobat, takabur itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah al-mutakabbir alladzi yattasifu bit takabur. At-takaburu fillah kamalun wa fil insani nuqsanun wa aibun. Takabur daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesempurnaan. Tetapi kalau takabur dari diri manusia sudah jelas itu adalah sesuatu hal kekurangan, bahkan wa aibun, bahkan celak ya, bahkan itu celak. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bijaksana, meneliti terlebih dahulu sebelum berkomentar. Wallahu alam bissawab.